Sahabat jejak waktu Muslim, setiap organisasi, sekecil apapun, berdiri di atas fondasi manusia, bukan gedung megah, bukan pula mesin modern, tetapi hati dan tenaga manusia yang bekerja dengan ikhlas. Menentukan jumlah dan keahlian tenaga kerja bukanlah sekadar hitungan angka, melainkan tentang bagaimana sebuah usaha menjaga keseimbangan antara kemampuan, kebutuhan, dan keberkahan yang dicari. Kebutuhan tenaga kerja adalah cermin dari kesiapan kita dalam menjalankan sebuah amanah. Berapa orang yang dibutuhkan, dengan keahlian apa mereka harus bekerja. Semuanya harus ditentukan dengan ilmu dan rasa tanggung jawab. Dalam dunia manajemen, kebutuhan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua aspek utama, kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif berbicara soal jumlah, berapa banyak operator, teknisi, atau pengawas yang kita perlukan agar roda produksi berjalan efisien. Sementara aspek kualitatif menyentuh soal keahlian dan kompetensi. Seberapa ahli seseorang dalam bidangnya, dan seberapa terampil ia dalam menjalankan tanggung jawab yang diembannya. Dua aspek ini, sahabat, tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat tubuh dan ruh dalam sebuah organisasi. Dalam Islam, kerja bukan sekadar mencari nafkah. Kerja adalah ibadah, dan perencanaan kerja yang baik adalah bagian dari menunaikan amanah tersebut. Karena itu, setiap penentuan jumlah dan keahlian tenaga kerja harus dimulai dari analisis yang cermat yang dikenal dengan nama analisis beban kerja atau Astorisk Workload Analysis. Astorisk, melalui analisis ini, kita bisa mengukur seberapa besar pekerjaan yang harus diselesaikan, berapa waktu yang dibutuhkan, dan berapa orang yang diperlukan agar setiap tugas berjalan efektif tanpa membebani siapapun. Ada 3 metode utama untuk menghitung kebutuhan ini. Metode normatif, empiris, dan analitis. Metode normatif menggunakan standar waktu kerja yang sudah ada. Misalnya, satu operator mampu memproduksi 100 unit dalam 8 jam. Metode empiris, di sisi lain, menggunakan data dan pengalaman dari masa lalu. Sedangkan metode analitis menggali data melalui pengamatan langsung, studi waktu, dan analisis proses kerja yang mendalam. Sahabat jejak waktu Muslim, apapun metode yang digunakan, tujuannya hanya satu, agar manusia tidak bekerja melebihi kemampuannya dan agar organisasi berjalan dengan adil. Islam mengajarkan kita tentang keseimbangan. Beban harus disesuaikan dengan kekuatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk ibadah, tetapi juga menjadi pedoman luhur dalam dunia kerja. Setelah beban kerja dianalisis, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan. Inilah saatnya kita menilai kompetensi, keterampilan, serta kecocokan antara individu dan pekerjaannya. Setiap jabatan tentu memiliki standar kemampuan tertentu. Untuk itulah pemerintah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Standar ini menjadi panduan agar tenaga kerja kita mampu bersaing dengan profesionalisme dan integritas. Selain itu, ada pula Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kerangka ini membantu menyetarakan pendidikan formal, pengalaman kerja, dan kemampuan seseorang agar selaras dengan kebutuhan industri. Sahabat, SKKNI dan KKNI bukanlah sekadar regulasi, tetapi wujud kasih sayang negara terhadap para pekerjanya, agar mereka bisa bekerja sesuai standar, terlindungi, dan dihargai. Dalam setiap pekerjaan, sangat penting untuk menyusun job description dan job specification. Astoris Job Description Astoris menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang harus dijalankan dengan adil. Sedangkan job specification menguraikan kualifikasi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan seseorang
agar layak menempati jabatan tersebut. Tanpa kedua dokumen ini, pekerjaan akan kehilangan arah dan penilaian kinerja pun menjadi kabur. Dalam proses rekrutmen, dikenal 3 jenis kriteria: umum, khusus, dan teknis. Kriteria umum meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kriteria khusus disesuaikan dengan jabatan, seperti kemampuan desain bagi seorang engineer. Sementara itu, kriteria teknis dan non-teknis membedakan antara keterampilan kerja dan karakter kepribadian. Semua ini penting, karena organisasi tidak hanya butuh orang yang bisa bekerja, tetapi juga orang yang bisa dipercaya dan membawa ketenangan bagi lingkungan kerjanya. Proses rekrutmen pun kini semakin beragam, mulai dari rekrutmen internal yang memanfaatkan potensi dari dalam organisasi, hingga rekrutmen eksternal yang membuka pintu bagi talenta baru yang lebih segar. Ada pula rekrutmen berbasis digital melalui situs pekerjaan, media sosial, program magang, hingga kerja kontrak dan outsourcing. Semua metode ini boleh digunakan selama tidak menzalimi dan tetap menghargai hak setiap tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang baik tidak berhenti pada perekrutan. Langkah terakhir adalah menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja atau ASTORIS, Manpower Planning, ASTORIS. Perencanaan ini memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan pada waktu yang sesuai. Tidak berlebih, tidak pula kurang, karena kelebihan akan membawa pemborosan dan kekurangan akan membawa kelelahan. Lihatlah sebuah contoh sederhana dari PT Sabar Menanti di Kota Semarang. Sebuah perusahaan pengolahan air bersih. Ketika kapasitas produksi mereka meningkat 30%, mereka menyadari perlunya menambah tenaga kerja. Melalui analisis beban kerja, diketahui bahwa operator yang ada sudah mencapai batas maksimal jam kerja. Tanpa tambahan tenaga baru, kualitas kerja pasti akan menurun. Dari sana, mereka menyusun perhitungan kebutuhan, merancang uraian tugas baru, dan menentukan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan. Hasilnya, produktivitas meningkat tanpa menurunkan kesejahteraan para pekerjanya. Itulah makna sejati dari manajemen tenaga kerja yang Islami. Mengatur agar manusia bekerja dengan layak, seimbang, dan penuh keberkahan. Sahabat jejak waktu Muslim, ingatlah bahwa manusia bukanlah sekadar sumber daya. Manusia adalah amanah yang harus dijaga, dilatih, dan dikembangkan. Dalam setiap rencana tenaga kerja, sertakanlah nilai kasih, doa, dan niat untuk menumbuhkan kebaikan bersama. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati akan menjadi amal yang terus mengalir. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentu kami tidak akan menuniakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Ayat ini adalah pengingat bahwa bekerja dengan jujur dan ikhlas bukan sekadar mencari upah, tetapi mencari keberkahan dari Allah yang Maha melihat setiap usaha kita. Maka, marilah kita menata jumlah dan keahlian tenaga kerja dengan ilmu dan iman. Susun rencana kerja dengan keadilan, rekrut dengan kasih, dan bina dengan niat ibadah. Karena sejatinya, organisasi yang berhasil bukanlah yang memiliki banyak orang, tetapi yang memiliki manusia yang tepat, yang bekerja dengan hati dan mencintai pekerjaannya karena Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan kebaikannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.